Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Humam Alpasya dengan NPM 241705. Di sini saya ingin membuat video pengganti pertemuan 14. Warahmatullahi wabarakatuh. Makron. Jadi di sini kita membuat atau mikron 14 yang dimana materinya itu Winbox atau Micron. Jadi di sini kita membuat topologi seperti ini. Ada net, ada ini kita pakai cloud 0, netnya cloud 0, terus ini cloud NE itu cloud 1, terus ada VPC. Nah, VPC ini bisa dapat dari node. Terus ini nih, tarik dari sini. Ini tidak usah diubah, bisa diubah, terus di save, ntar dia muncul. Nah, kayak gitu. Ditarik aja dari mikrotiknya. Ntar ditarik aja dari mikrotiknya. Belum kalian masuk ke sini, kalian harus setting di VM kalian. Pertama itu masuk ke setting. Sebelum masuk ke pinet tadi, kita harus setting di VirtualBox-nya. Jadi caranya masuk ke setting, habis itu ke network, terus adapter satunya itu 6, dan adapter 2-nya itu dan adapter 2-nya itu ini ada ya, bridge adapter. Terus di advance, klik terus permission mode-nya allow all. Ini juga allow terus all. Di allow all. Kalau udah, oke, kita show. Lanjut aja kayak biasanya. Sampai kalian ke sini. Sampai ketemu ini terus lagi. Terus masuk ke Pinet Lab-nya. Setelah itu kalau udah kayak gini. Nah, kalau udah kayak gitu, masuk ke Midbox. Kemudian cara setting IP-nya itu ke IP, terus karena kita kan pakai di VM ini, kita kan bisa dapatnya DHCP. Nah, karena pakai VM kita bisa dapatnya DHCP. Ini pertama kita DHCP client ke IP DHCP client. Ini itu cuman bug visual aja. Sebenarnya Ether 13. Di sini cuman itu ntar ada bug visual, sebenarnya Ether 13. Di situ 13, ada 14, 15, 16. 13, 14, 15, 16. Ether 1, Ether 14 itu Ether 2. Ether 15 itu Ether 3, Ether 16 itu Ether 4. Tergantung punya kalian sih. Ntar beda-beda. Mungkin aja punya kalian bisa aja 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita sesuaiin aja ya. Terus di sini kalian default root jadi yes. Pokoknya kalian pas default plus langsung tinggal sesuaiin aja ya. Dan terus disesuaiin aja. Terus itu kalian ke default root jadi yes. Pokoknya kalian pas habis itu exit plus, ditambah langsung pilih interface langsung oke aja. Nanti setelah di HCP client ini kalian bakalan dapat IP address di sini. Di sini header 13 itu IP-nya 192.168.1.4. Nah, si Ether 13 itu IP-nya 192.168.1.14. Ini itu IP WiFi di rumah saya. Jadi titik 1 ini dari rumah saya, sedangkan di 10.0.2 ini itu adalah NAT. Habis itu kita bikin plus. Di sini kalian bisa bikin 192.168. Terserah kalian ya IP-nya mau berapa. 26 titik. Ini IP-nya terserah. Sini saya pakai 1/24. Terus ke header 14. Setelah itu kalian oke aja. Ntar bakalan muncul seperti ini. Dengan IP-nya langsung muncul. Habis itu setelah ini kalian masuk ke IP firewall. Di IP firewall kalian pencet ke plus. Sini chain-nya itu SRC NAT. Di sini ada 3, DST NAT, input, output, dan SRC NAT. Setelah itu interface-nya kita pilih header 15. Jadi kita ngambilnya dari header 15. Karena header 15 itu yang ada internetnya, karena dia yang NAT. Habis itu kalian ke action. Sini kalian pilih masquerade. Kenapa masquerade? Supaya dia bisa connect dengan internet. Kalau nggak masquerade, dia nggak bakalan bisa connect internet. Kalau nggak masquerade, dia nggak bakal bisa pakai internet. Ntar saya tunjukin kenapa harus masquerade ya. Kasih di root itu ini root ya. Jadi root listnya. Ini
karena kita tadi pakai DHCP client jadi dia udah muncul sendiri. Nah, karena tadi pakai DHCP client jadi langsung muncul sendiri. Kalian bisa coba aja terus ke bisa new coba terminal. ke new terminal. Terus kalian ping. Kita ping, coba ping 8888. Oh, saya lupa. Di sini DNS. Di sini kalian masukin 8.8.8.8. Di DNS ini masukin 8.8.8 di server, bikin server. IP-nya Google. Nah, ini tuh IP-nya Google.com. 1.1.1 ini kalian isi aja, terus kalian oke. Di situ kalian coba ping. 8888. Kalau pingnya berhasil seperti ini, time, artinya di Brasil. Setelah itu kita bisa ke bagian VPC di pinetnya. Itu kalian bisa masuk. Itu kita bisa masuk ke terminalnya. Buka setelah terminalnya. Setelah itu kita pertama kita ping kalau misalnya kalian belum setting dia bakalan gagal ya. Kita ping 888-nya. Nah, ini timeout gagal. Karena belum disetting. Terus itu kita cek dulu firewallnya kita cek. Di sini kita lanjut. Di sini kita pertama IP 192.168 titik kita lihat dulu IP yang di sini kalian masukin IP untuk header 2 itu berapa. Di sini saya masukkan 26.1. Oke, jadi di sini tadi yang kita tambahin ya IP-nya di terus 14. Sininya 255 terserah kalian. Tapi kan di sini kita makanya 124 jadi ininya 25.0.1. Ini itu IP gateway-nya. Pada begini kalian masukin aja IP DNS. Nah, kita masukin IP DNS 8888. Terus kalian ping aja. Kita coba ping lagi 888. Error. Nah, error. Timeout. Tinggal nunggu aja. Nah, nggak bisa lagi. Gagal bisa. Hilang-hilangan ya. Coba lagi bisa. Contoh di sini ya. Tuh, di sini kan kita berhasil nih. Kita coba lagi. Timeout lagi. Ini karena Pinet Lab-nya ya. Sebenarnya kalau kalian setting langsung dari Mikrotik dia nggak bakalan kayak gini. Tapi ini karena settingnya di Pinet Lab jadi dia bakal lagi. Kita bakal coba untuk ke internetnya. Tuh, dia bakal timeout. Nah, dia timeout. Kalau kita coba enable, nah, dia bisa. Dia bakalan bisa nyambung ke internet. Apalagi kita bakalan lanjutin terus kita video tentang firewall. Yang pertama itu kita bakalan hotspot ya. Kita ke hotspot. Pertama kita pilih. Nah, kita hotspot set. Hotspot ini itu cara pilihnya yang kita bagiin ke VPC kita. Di sini 14. Local address networknya kita next saja. Ini poolnya dari SMTP server ini kita 00 servernya itu 000. DNS server 888. Kemudian ini kalau kita udah bikin hotspot 1 di firewall kita jadi ada banyak nih. Tuh, di firewall jadi banyak karena kita udah bikin hotspot. Kita di sini. Terus kita coba ping. Timeout gagal. Itu bisa. Contoh nih, kita pengen supaya dia diblok. Nah, caranya itu kita blok. Ntar di sini kita nggak bakalan bisa nih. Kita mau selalu pingnya dia bakalan selalu time out. Karena udah. Ini kita IP bindingnya kita buat bypass lagi aja ya. Di bypass. Kita tunggu yang masih time out. Download aplikasi GoPay, selalu ada harga murah buat semua. Download dah. Pasnya hapus aja dulu. IP bindingnya kita buat jadi bypass. Terus kita oke. Error nih.
Terus ini kan 26.2 intro. Oke. Terus kita lanjut ke Simple QoS. Simple QoS itu dimana kita masuk ke QWI. Terus kita di sini bikin, di sini kita buat contoh limit target, kita masukin IP. Ini terserah ya, kalian tuh sebenarnya bisa pakai IP, misal kayak di contoh di sini target kita tuh ya IP VPC itu. Di sini kita masukin jadi 26.2. Atau kalau pengen semuanya kita bisa kayak pakai kayak /24 gitu. Tuh, jadi dia misalnya tadi yang saya omongin salah itu ya maaf ya. Ya aman Kak. Oke. Di sini karena kan di sini itu VPC itu kayak kecil banget nih. Kayak misal tuh biasanya tuh kita kalau misalnya cuma 64 KB gitu. Itu tuh udah kecil banget kan buat kita, kayak 64 KB gitu per detiknya. Tapi kalau untuk VPC itu masih terlalu besar. Jadi kalau kita mau coba contoh, kita di sini buatnya jadi 5 KB aja ya. 5K terus kita oke. Nih di sini contohnya tuh kayak kita ngasih 1000 gitu. Terus ini kayak nggak berhenti-henti gitu. Kita coba ya. Oke, dia bakalan time out. Time outnya ini karena emang, nah tuh dia masih bisa tuh, tapi di sini dia kayak berat banget nih. Jadi bakal berubah jadi merah nih karena terlalu kecil nih yang bisa diterima gitu. Jadinya tuh kadang jadi bakalan ya pokoknya dia bakalan keberatan lah karena kita terlalu sedikit. Coba kita ubah ini jadi 64 KB. Kalau kita ubah jadi 64 KB contoh di sini. 64. Ini itu udah besar banget buat VPC. Jadi dia bakalan aman jadi tuh. Contoh kalian tuh kalau kalian udah megang mikrotik gitu. Kalian pengen kayak laptop ini nih cuman bisanya 1 MB per detik atau IP ini cuma bisa untuk berapa MB per detik gitu aja ya. Jadi itu gunanya Simple QoS ini. Oke. Jadi kita Ctrl C aja. Terus kita juga bakalan belajar tentang IP filter rule. Kita firewall. Terus kita ke filter rule. Di sini chainnya kita input protokol ya, kita pilih ICMP. Oke, input itu apa? Input itu jadi kayak misalnya kita mau ini, jadi kita kayak ke routernya doang gitu loh. Jadi kita kan kalau forward itu kayak kita mau ke dari klien ke internet, sedangkan kalau input ini kayak cuman ke routernya gitu. Jadi kita input ya pokoknya ke router deh. ICMP ini juga untuk ke bagian routernya. Jadi kalau misalnya kan di sini nih saya contohin lagi, nih ini harusnya pasti selalu bisa nih. Nah di sini kita bakalan nyoba protokolnya ICMP, terus actionnya kita drop. Jadi kita matiin gitu, kita nggak bisa untuk ngeping ke pusat ke routernya nih. Jadi kayak gini, ntar dia bakalan selalu time out. Seperti itu. Nah contohnya kayak gini nih. Kalau susu lu udahin aja dulu. Udahin aja. Jetstreamnya nggak habis-habis. Sekarang dia sembilan dari barbecue. Jadi kayak udah snatnya nih, ini nih yang dari hotspot nih, dia langsung jadi sendiri. Kayak saya rasa cukup sekian sih untuk itunya. Kita karena sebenarnya sih kalian tuh bisa ya make yang namanya nih di Node Docker.io. Ini image itu kita bisa download Firefox.
Tapi untuk Firefox juga itu termasuknya berat. Saya udah nyoba jadi RAM-nya itu kita bakalan pakai nyampe ke 2000 juga. Dia bakal Buset. tetap delay. Jadinya karena saya mikirnya kalian laptopnya itu masih banyak yang 8 giga atau ke bawah, jadi takutnya makan RAM-nya terlalu banyak, jadi makin lelet. Oh, oke. Jadinya Buset dah. saya cuma nunjukin di CLI-nya aja. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Pertama ini mikrotiknya gitu. Terus kalian bisa absen itu nunjukin file aja ya, nih kayak gini. Atau kalau enggak, kita gini aja deh, jadi hot. Oke Kak, sebelumnya mohon maaf cuma nge-reaction videonya soalnya saya lagi di luar kota dan ini minjem laptop sepupu saya karena saya lagi di rumah bude saya. Terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini?